Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya kalau gua salah titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu, Oh, titip jual sepatu? Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak betul. bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, Ha, lu mesti ada shipping dan segala macem, ha, logistiknya berat, betul. dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, nggak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku tuh jadi Cipeng Store, itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 tuh Iya. Cipeng Store. Alasannya simple, karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon. Kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku nggak peduli tuh, karena costnya kan cuma markup 100.000, Yes. sehari paling laku 10, itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu, misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi fans autentik saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube fans autentik, dan aku Oke. akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren apa yang lagi, tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang nggak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded, dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh fans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah. Ya dari situ kita bisa mempredik, oh ternyata hari ini yang demand tertinggi sepatu lari, maka kita akan membuat movement lari, that's it. Oke, menarik. Jadi itu memang awalnya sepatu berarti karena kecintaan kan. Ya, Tapi kalau ya. sekarang gua tanya, bisnis Dokter Tirta ini ada apa aja, Dok? sekarang? Oke, Yang sekarang digeluti itu apa aja, dan apakah personal brandnya ini termasuk ke dalam bisnisnya. bisnis juga? Ini pertanyaan menarik nih. SPT ku tuh tinggi tuh, sembel. Aduh, ya ampun, nyetor pajak. Bukannya bagus SPT tinggi? Betul, penyetor tertinggi ya kan, penyetor termasuk tinggi, jadi seneng lah. Bisnis utamaku yang nggak semua orang tahu aku tuh konsultan beberapa perusahaan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku menjual intelektual yang aku punya itu untuk konsultan beberapa perusahaan di bidang fashion dan FMCGs. Oke, jadi kayak Strategis. manajemen consulting lah. Iya, strategis lah. Itu yang pertama, dan itu memang ya karena bayarannya hour ya, dan itu karena ya itu alasan kenapa pajaknya jadi progresif gede banget. Jadi yang pertama adalah aku konsultan strategis manajemen di beberapa perusahaan, dan itu real. Ada berjalan udah 4 tahun. Oke. Yang kedua itu adalah justru Susan Care-nya. Itu bisnis yang harus tetap akan ada, karena itu bisnis yang settle lebih dari 12 tahun di aku. Iya. Itu udah 12 tahun berarti 12 tahun. Tahun ini tahun 13, dan itu nggak bisa ku apa-apain gitu. Nggak bisa ku eskalasi, itu yang mentoknya segitu ku turunin nggak bisa. Jadi dia growth-nya paling 2%, 5%, tapi harus tetap ada karena itu sejarah. Oke. Historical. Bayi lah itu. Bayi itu nggak bisa. Itu ibarat Oke. kau punya anak pertama kau jual nggak mungkin. Oke. Itu harus ada. Terus yang ketiga itu aku ada yang namanya 4Wave. Dia itu marketing consultant. Jadi beda Oke. sama yang pertama ya. Kalau aku yang personal ini marketing consultant. Dia khusus ngurusi Itu bisnis. personal atau ada banyak konsultan lain? Kalau ini banyak konsultan lain. Itu khusus untuk skala bisnis yang di bawah 15M per tahun. Oke. Karena kan banyak UMKM yang small medium enterprise, kalau bayar aku langsung nggak kuat, dia bayar perusahaan-perusahaan. Ya itu si 4Wave. Terus yang keempat itu adalah aku jual beli aparel. Jadi Oke. aparel brand lokal. Itu idealis. Itu bisnis rugi. Oke. Semua orang pengusaha pasti punya satu bisnis idealis yang rugi. Oke. Nah itu aku punya nih. Ini aku suka karena aku masih suka sepatu, aku masih suka koleksi outfit. Itu Ya. tokonya di Post Blok. Itu boncos, tapi aku akan hidupkan terus karena aku bisa senang aja ketemu customer memilih sepatu. Yang Oke. terakhir itu bisnis terkait profesi utama. Tidak aku suka, tapi harus aku lakukan. Oke. Itu klinik wellness dan dermatologis. Oke. Karena aku suka sport, partnerku banyak dermatologis, kita membuat barang itu di Yogyakarta. Oke. Itu 5. Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placement-nya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost ya? pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer.
Oke. Nah itu, jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku Iya. melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya yang aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi Jadi gue nanti kalau- ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang nih. Ya kan? Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset abis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Aku dari situ aku belajar berharga banget.